Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan masalah vektor ini dan kita akan mengkhususkan perkalian dua vektor. Kemarin terakhir kita sudah mengetahui tentang panjang vektor dan sebelumnya kita sudah mengetahui operasional vektor, tetapi saya mengenalkan adalah perkenalan antara skalar dan vektor. Kali ini adalah perkalian dua vektor. Di depan kita saya berikan gambar vektor 3 dimensi dan vektor 2 dimensi. Dan bagaimana kalau 2 dimensi atau 3 dimensi vektor itu kita kalikan. Misalkan ada dua vektor A dengan arah 3, 4 dan vektor B dengan arah 2, 1. Kalau kita gambarkan pada sebuah diagram adalah demikian, yang merah itu adalah vektor 3, 4. Artinya vektor ini, vektor merah adalah 3 dan 4 arahnya itu. Sementara vektor B adalah 2, 1. Nah, ini untuk mengetahui perkalian vektor, kalian harus sedikit memperluas wawasan bahwa yang dimaksud vektor A 3, 4 ini artinya adalah vektor A ini berada pada arah dengan 3 I dan 4 C satuan. Nah, artinya 3 I, sumbu X itu adalah I satuan dan sumbu Y adalah C satuan. Demikian juga kalau misalkan di sumbu X pada 3 dimensi, X-nya di sini adalah I satuan dan Y-nya itu juga C satuan, kemudian Z-nya adalah K. Jadi kalau misalkan 2 dimensi hanya ada I dan C, sementara kalau pada 3 dimensi adalah I, C, K satuan. Oke ya. Lanjut. Vektor B berarti adalah memiliki 2 I satuan dan 1 C satuan. Nah, bagaimana kalau seandainya jika kedua vektor itu dikalikan? Oke ya. Kita lanjutkan, kita berikan yang tadi. Syarat yang pertama ketika kalian akan mengalihkan ya. Perkalian vektor mengikuti operasional aljabar. Tadi kita sudah tahu ada I satuan dan J satuan. Sehingga kalau misalkan A kita tuliskan adalah vektor A adalah 3 I satuan dan 4 J satuan dikalikan dengan B dengan 2 I satuan dan 1 C satuan. Arahnya adalah 3, 4. Nah, bisa juga kita hilangkan B-nya, jadi ini kita kalikan. Ingat, perkalian vektor ini lazimnya dituliskan dot ya. 3I dan 4J dot 2I 1J. Itu ya. Hasilnya mengikuti perkalian operasional aljabar. Adalah ya, ini dikalikan ke sini, ini kalikan ke sini, kemudian ditambahkan ini kalikan ini, juga ini kalikan sini. Nah, dengan kasus seperti ini, maka kalian mengikuti operasional aljabar bahwa 3I dikalikan dengan 2I, 3I dikalikan dengan 1J, 4J dikalikan dengan 2I, 4J dikalikan dengan 1J. Operasionalnya demikian ya. Nah, maka kita dapatkan angka seperti ini. Oke ya. Kemudian ada syarat yang kedua dalam perkalian vektor ini. Perkalian sesama satuan akan bernilai 1. Ingat ya, ini adalah syarat kedua. Mungkin ini adalah ilmu baru kalian, bahwa syarat perkalian vektor adalah perkalian sesama satuan bernilai 1. Dan perkalian yang tidak sesama satuan akan bernilai 0. Maksudnya demikian. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah 3I dikali 2I. Satuannya sama. Maka saya bisa menuliskan bahwa 3 dikali 2 dengan satuannya I dikali I. Kemudian yang sebelah sini 3I dikali 1J. Kalau saya kumpulkan satuannya maka 3 dikali 1
dengan I dikali J. Demikian juga ini 4J dikali 2I, maka satuannya ini adalah J dan I. Yang ini adalah 4J dikali 1J, maka kalau saya kumpulkan adalah 4 dikali 1 dan dikali J dikali J lagi. Ingat, perkalian sesama satuan bernilai 1. Maka dengan demikian, kalian bisa lihat ya, I dikali I nilainya 1. Kemudian yang I dikali J nilainya 0. J dikali I nilainya juga 0. J dikali J nilainya 1. Oke, kalian tinggal mengalihkan sebagai operasional aljabar. Karena itu didapatkan ya 3 dikali 2 dikali 1, 6. 3 dikali 1 dikali 0, 0. 4 dikali 2 dikali 0 hasilnya juga 0. Ya. 4 dikali 1 dikali 1 hasilnya 8. Maka kalian tinggal menjumlahkan dan harganya adalah 14. Oke ya. Nah, syarat yang ketiga bahwa perkalian vektor itu, perkalian dua vektor akan mendapatkan besaran skalar ya, yang tidak mempunyai arah. 14 saja. Itu adalah besaran skalar. Oke ya, jadi perkalian dua vektor ada 3 syarat. Yang pertama adalah mengikuti operasional aljabar. Yang kedua, perkalian sesama satuan bernilai 1. Perkalian yang tidak sesama satuan akan bernilai 0. Sehingga kalau kita jumlahkan, kita operasionalkan akan membentuk besaran skalar. Itu ya. Contoh lain. Nah, ini ada vektor yang pertama, yaitu 3I dan 3J yang merah. Akan dikalikan, didotkan dengan vektor yang hitam 0I dan 4J. Maka menurut operasional aljabarnya demikian. Ya, kalian bisa cek ya. Kalian tulis, kalian cek, maka kalau ini dikalikan 3I dikali ini 3I dikali 4J, maka hasilnya demikian dan didapatkan itulah hasilnya. Nah, syarat yang kedua, maka sesama satuan bernilai 0. Yang tidak 1, yang tidak sesama satuan bernilai 0. Karena itu kalian bisa lihat yang bernilai 1 adalah ini. Ini bernilai 0, bernilai 0, bernilai 1. Nah, kalian tinggal mengalihkan, kalikan, dan ini dijumlahkan. Ya, itulah hasil perkaliannya. Maka didapatkan 0, 0, 0, 12. Ini ada nolnya dikalikan berarti hasilnya 0. Ini dikalikan ada nolnya hasilnya 0. Ini 3 dikali berapapun kali 0 juga 0. Dan ini adalah 3 dikali 4 kali 1 maka 12. Dan hasilnya adalah 12. Itu adalah perkalian dua vektor 3I dengan arah 3I 3J didotkan. Nah, arahnya 0I dan 4J, maka hasilnya hasilnya skalar 12. Ya, perkalian skalar. Perkalian vektor menjadikan besaran skalar. Nah, kita lihat ya, kalian identifikasi. Ini adalah perkalian I dengan I adalah, dan ini adalah perkalian yang C dengan C. Kalian lihat yang harganya 1 saja. Ya. Nah, kalau kalian lihat, perhatikan adalah ini adalah X, sum X-nya, satuan X-nya, ya, dikalikan dengan satuan X-nya 0 yang ini. Ya, yang merah satuannya 1, 2, 3, ini. Kemudian 0-nya ini adalah milik yang hitam. Dikalikan, ya. Kemudian yang kedua, ini adalah J dikali Y. Ya, kalau yang 0 nggak usah diperhatikan karena berapapun dikalikan 0 adalah hasilnya 0, nggak ada nilainya. Karena itu yang ada nilainya hanya ini. Nah, tinggal kalian jumlahkan saja. Nah, demikian sebenarnya ya. Nah, kalau diuraikan panjang lebar juga seperti itu, tapi kesimpulannya demikian. X dikali X ditambah Y dikali Y.
Itulah perkalian dua vektor. Oke, nih ada lagi contoh. Ada vektor seperti yang saya gambarkan. Dan ada vektor lagi. Bagaimana kalau seandainya kita kalikan ini vektor A kali vektor B? Kalian harus mengetahui vektor A ini berapa ini. Harganya adalah 4, 0. Ya, tidak ada ke atasnya satuannya, tapi cuma ada ke arah I-nya saja. 4I satuan. Ke arahnya ke atas nggak ada, jadi 0. Kemudian vektor B kalian bisa lihat tidak ada ke samping kiri dan tidak ada ke samping kanan, cuma ada ke atas. 1, 2, 3, 4. Maka bisa dipastikan vektor ini adalah B-nya adalah 0, 4. Nah, bagaimana kalau seandainya ini kita kalikan? Maka seperti yang tadi, X kali X ditambah Y kali Y, maka ini tinggal mengalihkan saja. 4 dikalikan dengan 0, dan di bawahnya Y-nya adalah 0 dikali dengan 4. Maka hasilnya adalah 0 ya. Hasilnya 0. 4 dikali 0 ditambah 0 dikali 4. Ini hilangkan saja sama dengannya ya. Maka hasilnya adalah 0. Nah, sekarang yang ini. Kalian bisa mengidentifikasi nih kira-kira yang ini. Kalau seandainya kita kasih nama ini P dan ini Q, maka P kali Q berapa? P-nya berapa ini? P, ingat, X dulu. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Nah, ke kiri itu minus 2, ke bawahnya minus 4. Jangan yang ke bawahnya dulu, 1, 2, 3, 4, dan 2, itu salah ya. Jadi yang X-nya dulu, maka P itu adalah vektornya min 2, min 4, sementara Q-nya adalah cuma ada ke kanan saja, maka 4 dan 0. Bagaimana kalau kita kalikan? Maka sama seperti yang tadi, ini tinggal mengalihkan, min 2 dikali 4, min 4 dikali 0. Jumlahkan, ya. Hasilnya adalah min 8. Nah, itu adalah perkalian dua vektor. Hasilnya adalah skalar. Oke ya. Rumusan ini juga berlaku untuk vektor 3 dimensi ya. 3 dimensi karena itu X dikali X, Y dikali Y, Z dikali Z dijumlahkan ketiga-tiganya, maka itulah hasil dari perkalian dua vektor. Oke, jadi kesimpulannya perkalian dua vektor adalah adalah penjumlahan dari hasil kali sumbu-sumbunya. Ya, penjumlahan dari hasil kali sumbu-sumbunya ya. Hasil kali sumbunya kita kalikan ya. Sehingga kita mendapatkan rumusannya adalah untuk vektor 2 dimensi X dikali X ditambah Y dikali Y. Ya, jadi dikalikan dulu X dengan Y-nya, X-nya dan Y dengan Y, baru dijumlahkan. Ini untuk vektor 2 dimensi. Demikian juga untuk vektor 3 dimensi, X dikali X ditambah X, Y dikali Y ditambah Z dikali Z. Kalikan dulu baru dijumlahkan. Ini untuk vektor 3 dimensi. Karena itu untuk saya kurung harus dikalikan dulu ya. Kalau dijumlahkan tidak cocok. Harus dikalikan dulu baru dijumlahkan. Itu adalah rumusan dan kesimpulan dari perkalian dua vektor. Gampang insya Allah. Oke ya. Nah, perkalian vektor akan menghasilkan besaran skalar. Oke. Nah, kalau seandainya kalian belum bisa, silahkan ulangi lagi. Tapi ini ada contoh soal latihan dan bisa kalian coba praktekkan. Ya, kalian lihat dulu, kemudian kalian cek, dan kalian coba kerjakan untuk mengetahui kemampuan apakah materi yang perkalian dua vektor ini kalian sudah pahami ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah dipahami, sudah bisa, kita akan melanjutkan dengan sudut antara dua vektor.
Demikian, mudah-mudahan